Shalom, salam dalam kasih Kristus. Saat ini saya berada di Nusa Dua dan saya ingin bagikan satu tema yang sangat menarik buat saya tentunya, dan saya ingin bagikan untuk semua sahabat-sahabat saya. Saya beri judul Hidup dalam Firman. Saya ambil ayat temanya dari 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat 16 dan ayat 17. Bunyinya demikian: segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Beberapa keuntungan saya akan sampaikan di dalam renungan saya sore hari ini. 2 keuntungan apabila kita hidup di dalam firman. Yang pertama, di dalam Mazmur pasal 1, Mazmur pasal 1 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, bunyinya demikian: berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dalam bagian ayat yang saya sampaikan ini tertulis di sana, berbahagialah. Keuntungan pertama bagi orang yang sungguh hidup di dalam firman, dia akan memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan seperti apa? Kebahagiaan yang disampaikan oleh Mazmur dikatakan dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan daunnya tidak layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Semua orang menginginkan hal ini. Menginginkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah. Setiap musim dia akan keluar buah. Dan dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Seseorang yang hidup di dalam firman, seseorang yang dikatakan di dalam Mazmur ini kesukaannya ialah Taurat Tuhan, kesukaannya yang adalah firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kapan itu? Siang dan malam. Apapun yang diperbuatnya, dia akan melihat hasil yang luar biasa. Seorang rasul yang besar yang bernama Rasul Paulus, dia juga menulis di dalam Roma pasal 4 ayat 7 dan ayat 8, dikatakan bahwa orang yang ada di dalam firman, dia akan melihat kebahagiaan. Kebahagiaan yang dimaksud ini karena dia diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan dosa-dosanya ditutupi. Dia dikatakan orang yang berbahagia karena kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Sahabat doa dan sahabat iman, betapa kita harus hidup di dalam firman sehingga kita akan menikmati kebahagiaan, bukan kebahagiaan sementara. Bukan kebahagiaan yang kita bisa rasa 5 tahun, 10 tahun bahagia, atau mungkin sampai 50 tahun bahagia. Setelah itu kita tidak merasakan kebahagiaan karena ada kegagalan, ada ketakutan, ada duka di sana. Tetapi di dalam firman ada kebahagiaan yang kekal. Kebahagiaan yang dikatakan oleh firman Tuhan, kebahagiaan ini hanya diperoleh di dalam Tuhan saja. Apalagi kebahagiaan yang dimaksud di sini, karena dosa kita diampuni, pelanggaran-pelanggaran kita ditutupi oleh Tuhan dan digantikan dengan pengampunan yang luar biasa.
Keuntungan berikutnya atau keuntungan yang lain di dalam kita ada di dalam firman, yaitu ada kehidupan. Apa maksudnya kehidupan? Seperti yang saya baca tadi di dalam 2 Timotius pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-16 dan 17, dikatakan di sana keuntungan kita di dalam kita hidup di dalam firman, kita akan melihat satu kekuatan ketika kita di dalam kelemahan. Kita dibawa kepada satu keteguhan iman tentang kuasa penyelamatan Allah di dalam kehidupan kita. Ini maksud saya, ketika kita hidup di dalam firman, kita diberikan kehidupan. Kehidupan bukan kehidupan seperti habis orang sakit, lalu diberi obat vitamin, lalu sembuh dan sehat, dan itu yang namanya hidup. Hidup yang dimaksud di sini adalah hidup yang membawa kepada keselamatan. Di dalam Tuhan ada hidup. Yohanes pasalnya yang ke-14, Yesus sendiri berkata, Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Menjelaskan di sini bahwa di dalam Yesus ada jalan, ada kebenaran, dan ada kehidupan. Siapa Yesus? Yesus adalah juru selamat. Siapa Yesus itu? Yesus itu di dalam kitab Yohanes dikatakan dia adalah firman yang hidup. Ketika hidup kita ada di dalam firman, itu berarti kita hidup di dalam Yesus. Dan di dalam Yesus ada jaminan kita diberikan kehidupan. Di dalam Yesus hanya ada jalan. Kita nggak akan menemukan hal-hal yang buntu, tetapi akan terbuka selalu bagi kita. Di dalam Yesus ada jalan dan kebenaran. Kebenaran bukan kebohongan. Kebenaran yang dimasuk adalah kebenaran yang kuat, yang tidak akan berubah. Kebenaran yang kokoh. Di mana? Di dalam Yesus. Di mana? Di dalam firman. Karena Yesus itu adalah firman itu sendiri. Saya ingin kita juga mengingat akan tulisan yang disampaikan yang ada di dalam Yohanes pasal 15. Dikatakan jikalau kita tinggal di dalam firman dan firman tinggal di dalam kita, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sahabat doa, sahabat iman, sudahkah kita meminta kepada Tuhan? Dan sudahkah kita hidup di dalam firman? Dan sudahkah kita dikatakan tinggal di dalam firman? Hidup di dalam Yesus, tinggal di dalam Yesus. Ada jaminan kehidupan. Firman Tuhan menegaskan kembali dalam kitab Yohanes pasal 15. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Luar biasa. Mari saya mengajak semua sahabat doa, sahabat iman. Mari hidup di dalam firman, hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berjalan di dalam kebenaran, kita akan menuju kepada hal-hal yang baik, kita akan mendapatkan satu kekuatan. 2 Timotius berkata di dalam ayat tema kita, ya. Dia berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah sendiri yang mengilhamkan segala tulisan, segala firman
itu sangat berguna bagi kita. Sahabat doa, sahabat iman, sekali lagi saya mengajak, marilah kita untuk mau hidup di dalam firman. Karena di dalam firman ada kebahagiaan, ada kehidupan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan yang sudah saya sampaikan dari Nusa Dua Bali, hidup di dalam firman, biarlah itu boleh kita lakukan dan buat apabila kita ingin bahagia, apabila kita ingin ada di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Tuhan memberkati. Amin. I believe in life eternal.